Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Di desa Abu Nawas, ada tabib baru yang mengklaim dirinya sakti mandraguna dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Orang pun berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk berobat. Padahal, tabib itu sebenarnya penipu yang memanfaatkan ilmu sulapnya untuk mengelabui orang-orang. Orang-orang semakin terpesona dengan keajaiban yang diperlihatkan tabib gadungan itu. Bahkan, beberapa di antara mereka tidak merasakan kesembuhan sama sekali. Tapi karena dibujuk dengan kata-kata manis tabib gadungan itu, mereka tetap mengikuti nasihatnya untuk berobat lagi. Suatu hari, Abu Nawas terserang penyakit yang tak kunjung reda. Istrinya menyarankan Abu Nawas untuk pergi ke tabib gadungan itu. Saat itu, Abu Nawas belum mengetahui bahwa tabib itu adalah seorang penipu. Dan ia pun mengikuti saran istrinya. Namun, setelah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas masih saja tidak hilang-hilang. Abu Nawas sudah membayar 100 dinar untuk setiap kali berobat, tapi sakitnya tidak ada perubahan sama sekali. Dia sudah mengeluarkan 300 dinar tanpa ada hasil apapun. Karena itu, Abu Nawas mulai meragukan kesaktian tabib itu. Seiring waktu berlalu, dengan izin Allah, Abu Nawas sembuh dengan sendirinya. Dia kini pun berpikir untuk memberi pelajaran pada tabib gadungan itu. Bagaimana ya caranya agar aku bisa mengambil kembali 300 dinarku, gumam Abu Nawas. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas mendapat ide bagus. Besok paginya, dia pun membuka praktik pengobatan di depan rumahnya dengan papan iklan bertuliskan, bayar 100 dinar kalau sembuh, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Banyak orang yang tadinya mau berobat ke tabib gadungan, tiba-tiba beralih ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun dipenuhi sesak oleh pasien yang mau berobat. Tidak tahu karena apa, apakah karena Abu Nawas yang memang sakti atau cuma kebetulan saja, karena nyaris semua pasien yang ditangani Abu Nawas sembuh dengan cepat. Sementara di rumah tabib gadungan terlihat sunyi, tidak ada pasien yang datang. Heran saya, kok hari ini sepi banget ya, gumam si tabib gadungan. Beberapa saat kemudian, datanglah asistennya dan memberitahu tentang praktik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang jadi tabib juga loh, kata asistennya memberitahu. Serius kamu? Tanya si tabib. Serius tuan. Di rumah Abu Nawas banyak sekali pasien yang mau berobat. Makanya hari ini di rumah tuan tidak ada pasien, jawab asistennya. Sang tabib gadungan yang mendengar itu pun tertawa sinis. Abu Nawas bisa apa sih? Dia sendiri tidak bisa sembuh dari sakitnya, kata sang tabib sambil terus tertawa. Tuan, bukan soal bisa atau tidaknya, tapi di rumah Abu Nawas ada papan yang bertuliskan, kalau sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang Anda kembali 1000 dinar, kata sang asisten. Oh begitu ya, pantesan pasienku hari ini sepi. Tapi benarkah seperti itu? Tanya sang tabib gadungan makin ingin tahu. Saya saksikan sendiri tuan, tapi yang aneh, pasien yang datang ke Abu Nawas nyaris semuanya sembuh dari sakitnya, jawab sang pasien.
Begitu si tabib gadungan mendengar cerita asistennya, langsung keluar sifat congkaknya. Timbul keinginan di hatinya untuk menghancurkan Abu Nawas. Ayo, kita tutup dulu praktiknya beberapa hari ke depan. Biarkan saja Abu Nawas yang jadi tabib, kata sang tabib gadungan pada asistennya. Memang ada apa, Tuan? Tanya asistennya heran. Aku mau kasih pelajaran si Abu Nawas itu. Aku yakin bisa dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar, jawab tabib gadungan itu dengan congkaknya. Caranya gimana, Tuan? Tanya sang asisten makin heran. Begini, aku akan datang ke rumah Abu Nawas. Aku akan pura-pura lidahku tidak bisa merasakan apapun. Kalau ditanya sudah sembuh atau belum, pasti aku akan bilang belum. Karena kan cuma aku yang tahu sembuh atau tidaknya, jelasnya. Aku pasti bisa dapat 1.000 dinar dengan cara ini, kata sang tabib menerangkan. Tak lama kemudian, tabib gadungan itu datang ke rumah Abu Nawas. Halo Abu Nawas, aku mau berobat padamu, kata sang tabib. Kamu kan tabib juga, kenapa malah datang ke sini? Tanya Abu Nawas. Ya, tapi di tempatku obatnya habis. Jadi aku ke sini, jawab tabib gadungan itu. Kau sakit apa? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, lidahku tiba-tiba saja tidak bisa merasakan apapun. Aku jadi tidak bisa menikmati makanan, kata sang tabib pura-pura sakit. Tapi Abu Nawas mulai curiga ada yang tidak beres. Dia yakin tabib gadungan itu mau menipunya. Aku ogah kena tipu lagi. Malah aku sudah menunggu kedatanganmu kawan, kata Abu Nawas dalam hatinya. Sesaat Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk antri di ruangan pengobatan. Abu Nawas pun berlalu ke belakang. Lalu Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang teramat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas itu diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah siap, ayo diminum, kata Abu Nawas. Tabib gadungan tanpa rasa curiga sedikit pun langsung meminumnya. Begitu air jeruk itu menyentuh lidahnya, wajah si tabib gadungan langsung mengkerut kayak jerut purut, menahan rasa asam. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat Abu Nawas, tapi air jeruk biasa, asam banget, ujar tabib itu marah. Dengan tersenyum penuh kemenangan, Abu Nawas pun menjawab, syukur alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak mati rasa lagi kan? Sekarang, ayo bayar biaya pengobatannya, pinta Abu Nawas kepada tabib gadungan. Sial, keceplosan aku, rencanaku gagal, batin sang tabib gadungan. Dengan terpaksa, ia pun memberikan uang 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tampaknya tidak mau menyerah. Dia terus mencoba agar bisa mendapatkan 1.000 dinar yang dijanjikan Abu Nawas. Beberapa hari berselang, tabib gadungan kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi nih, kata sang tabib gadungan. Halo kawan, selamat datang kembali di tempat praktekku. Apa lidahmu masih tidak merasakan apapun? Tanya Abu Nawas dengan nada mengejek. Bukan itu, sekarang penyakitnya lain lagi kawan. Jawab tabib gadungan itu mulai bersiasat. Hebat, rupanya kamu punya banyak stok penyakit ya. Sekarang penyakitmu apa sih? Tanya Abu Nawas lagi. Aku lupa ingatan Abu Nawas, jawab tabib gadungan itu. Apakah kamu terlibat kasus korupsi? Makanya jadi lupa ingatan, tanya Abu Nawas. Jangan ngawur kamu Abu Nawas.
Emangnya aku kelihatan seperti seorang pejabat? Jawab tabib gadungan dengan nada kesal. Ya sudah, nggak usah kesal. Sini, kamu duduk saja di sini dulu. Aku akan ambilkan obatnya, kata Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui sang tabib gadungan. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelas berisi cairan obat. Begitu melihat obat yang diberikan Abu Nawas, mata tabib gadungan langsung mendelik. Saya tidak mau meminum obat ini, Abu Nawas, kata sang tabib. Loh, kenapa begitu? Bukankah kamu ingin cepat sehat? Tanya Abu Nawas. Kan ini sama saja dengan air jeruk kemarin. Saya tidak maulah, tolak sang tabib. Syukur alhamdulillah, syukur. Tanpa minum obat pun, kamu sudah sehat. Hayo bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sudah sehat? Sehat apanya? Jangan main-main kamu, Abu Nawas, sanggah sang tabib. Lihat aja tuh, kamu masih ingat obat yang aku kasih kemarin? Itu artinya penyakit lupa ingatanmu sudah sembuh, terang Abu Nawas. Rencana tabib palsu itu pun gagal lagi untuk kedua kalinya. Dia tidak punya pilihan selain memberi uang 1000 dinar kepada Abu Nawas. Lalu, ia pun pulang dengan memendam bara api yang semakin menyala di dadanya. Nasib, Abu Nawas ternyata tidak sebelon yang aku bayangkan, gumam tabib gadungan. Sesampainya di rumah, tabib gadungan duduk termenung. Tampaknya tabib gadungan itu tidak rela dengan dua kegagalan yang dialaminya. Dia berusaha keras menemukan cara agar bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah dengan susah payah, akhirnya muncul juga akal bulus di otaknya. Kali ini kamu tak akan bisa lolos, Abu Nawas, ucap tabib gadungan dengan percaya diri. Siasatnya kali ini, ia akan berpura-pura tidak bisa melihat. Dia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan dituntun oleh asistennya. Sesampainya di sana, Abu Nawas terkejut dan kasihan melihat kondisi tabib gadungan itu. Lalu Abu Nawas menanyakan kepada sang tabib, "Apa yang terjadi padamu dan bagaimana kamu bisa begini?" tanya Abu Nawas. Tabib palsu itu pun menjawab, "Bantulah aku, Abu Nawas. Mataku mendadak buta. Obatilah aku," katanya. Tabib itu lalu diminta masuk dan duduk di tempat pengobatan. Setelah memeriksanya dengan teliti, Abu Nawas akhirnya tahu bahwa itu adalah suatu kebohongan. Tapi Abu Nawas selalu punya taktik jitu untuk menghadapi akal bolos lawannya. "Kayaknya penyakit butamu sudah sangat kronis, kawan. Maafkan aku ya, untuk kali ini aku tidak bisa mengobatimu, kawan," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. Si tabib gadungan senangnya bukan kepalang mendapat jawaban seperti itu. Dia pikir dia sudah berhasil menipu Abu Nawas. "Lalu bagaimana nasibku, Abu Nawas? Padahal aku sangat mengandalkanmu," ujar sang tabib masih bersandiwara. "Ya sudah, aku sekarang tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa mengobatimu, kawan," sahut Abu Nawas. "Lantas, aku berhak dapat 1000 dinar kan?" tuntut tabib palsu itu penuh harap. "Tentu saja, kawan. Aku tidak akan berbohong kepadamu," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang. "Nih, uang 1000 dinar untukmu," kata Abu Nawas sambil menyerahkan uangnya. Tabib gadungan itu menerima uang itu dengan girang. Tapi setelah dihitung, ia langsung sewot dan marah-marah. "Kok cuma 10 dinar, Abu Nawas?"
bentak tabib gadungan dengan kesal. Bagaimana kamu bisa tahu kalau uangnya cuma 10 dinar? Abu Nawas menimpali. Uangnya memang 10, tapi satuan 1 dinar, bukan 100 dinar. Kamu kira aku bodoh, kawan? Tabib gadungan menjawab dengan marah dan muka merah padam. Syukur alhamdulillah, kamu sudah sembuh sekarang, Abu Nawas berkata sambil mengambil uangnya lagi. Loh, apa maksudmu Abu Nawas? Kenapa uangnya kamu ambil lagi? Tabib gadungan bertanya dengan bingung. Ya, kamu kan sudah sembuh tuh. Ayo bayar 100 dinar. Abu Nawas meminta biaya pengobatannya. Sembuh dari apa? Jangan main-main kamu Abu Nawas. Tabib gadungan tampaknya belum juga sadar. Kamu kan datang ke sini bilang mau berobat matamu yang buta. Tapi sekarang kamu bisa lihat dan membedakan antara 1 dinar dan 100 dinar. Artinya matamu sudah normal, kawan, kata Abu Nawas menjelaskan. Tabib palsu itu langsung kaget dan terdiam. Kini ia menyadari kesalahannya. Konsekuensinya, ia pun harus memberi uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan rasa kecewa yang mendalam. Besok-besok, aku ogah berhubungan lagi dengan Abu Nawas. Tabib gadungan itu tampaknya kapok berhadapan dengan Abu Nawas. Sedangkan di rumahnya, Abu Nawas tersenyum riang. Kini, ia berhasil mengambil kembali 300 dinarnya yang dulu diberikan kepada tabib gadungan itu.